Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Anisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Ustadz Edi Prayitno super kepedean dipermalukan pendeta Esrasor. Anisa 157 Yesus diserupakan ada di Injil. Mari kita simak video berikut ini. Anisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esrasor. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. Ya. Anisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes 20:15. Ibu, mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti Anisa 157 terbukti. Nah, ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Coba lihat ke ayat 1 itu, siapa di situ? Itu pasti Maria, tapi Maria siapa? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Nah, nama Maria di Alkitab tuh ada banyak, ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6, ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayanan. Coba lihat Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Yang dipersoalkan tadi, hai ibu,
Mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut gunai itu bukan ibu, bukan mama. Gunai itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan, hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus. Baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal. Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu, sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik. Dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Saya tidak akan mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Ezra Soru ketika menjawab pertanyaan dari Ustadz Edi Praitno, karena memang sudah utuh, tuntas, lengkap. Tetapi ada beberapa catatan penting yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, Ustadz Edi Praitno berkata, An-Nisa 157 Yesus serupakan ada di Injil. Dari diskusi antara Edi Praitno dengan Pendeta Ezra Soru jelas terlihat bahwa yang dimaksud oleh Ustadz Edi Praitno sebagai Injil adalah Injil Yohanes pasal 20. Oleh sebab itu, walaupun sering kita dengarkan di media sosial, ada banyak orang berkata bahwa Injil itu tidak ada lagi sekarang. Tapi Ustadz Edi Praitno menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa dia mengakui eksistensi keberadaan Injil Yohanes sebagai Injil. Karena beliau membangun argumentasinya terkait An-Nisa 157 dari Injil Yohanes. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang berkata Injil itu tidak ada lagi karena sudah dipalsukan, saya mau mengingatkan kepada kita, Ustadz Edi Praitno mengutip argumentasinya dari Injil Yohanes. Berarti beliau mengakui eksistensi keberadaan Injil.
Yang kedua, menurut saya sangat tidak tepat mencari referensi keyakinan orang lain dari kitab suci orang Kristen. Saya mau katakan saat ini kepada kita, Alkitab bagi orang Kristen sudah utuh, lengkap, dan sempurna. Tidak perlu ditopang atau didukung oleh kitab-kitab lain. Pertanyaan saya, kalau Ustadz Edi Prayitno mencari informasi terkait dengan Yesus yang diserupakan dari Alkitab, apakah Ustadz Edi Prayitno merasa bahwa apa yang telah tertulis di dalam kitab sucimu belum lengkap, belum utuh, belum jelas, sehingga harus mencari argumentasi tambahan dari Alkitab? Dalam konteks ini saya tidak mengambil kesimpulan, tapi memberikan sebuah tantangan berupa pertanyaan. Yang ketiga, janganlah suka atau senang memakai cara-cara yang tidak benar atau cara-cara yang tidak martabat memahami kitab suci orang lain demi pembenaran keyakinan sendiri. Itu namanya ilmu comotologi, dicomot-comot ayat itu karena merasa mendukung keyakinannya. Atau ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan padahal tidak melihat konteks daripada ayat yang menurut pandangannya mendukung keyakinan, doktrin, atau ajarannya. Itu sangat tidak wise, tidak baik, dan tidak bijaksana. Yang ketiga, perlu saya sampaikan kepada kita, khususnya kepada Ustadz Edi Prayitno, di dalam konteks memahami Alkitab, ada yang disebut dengan dua istilah penting. Yang pertama eisegese, yang kedua eksegese. Saya melihat dari cara-cara yang dilakukan oleh Ustadz Edi Prayitno, beliau memakai prinsip eisegese. Apa artinya? Beliau sudah punya kesimpulan dulu, beginilah keyakinanku, doktrin ajaranku, maka akan ku cari ayat-ayat dari kitab suci Bible atau Alkitab demi membenarkan keyakinannya. Itu tidak bagus. Yang benar memahami Alkitab itu adalah eksegese. Kita biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya, menyatakan sesuatu itu apa adanya dengan memperhatikan konteks di atasnya dan di bawahnya. Itu namanya konteks dekat. Bisa juga konteks sedang, satu pasal atau satu kitab. Bisa juga konteks jauh, seluruh isi Alkitab. Karena memang ketika kita ingin membangun sebuah doktrin atau ajaran, tidak boleh kesimpulan kita bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan atau kitab-kitab lain. Ini perlu untuk menjadi sorotan dan perhatian bagi para polemikus yang begitu kepedean, begitu percaya diri, tapi sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa. Yang berikutnya, sangat disayangkan, saudara kita Ustadz Edi Prayitno ini sudah mengambil keputusan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diyakini dipercayai oleh orang-orang Kristen. Tetapi realita atau kenyataannya, beliau belum tahu secara baik benar bertanggung jawab isi Alkitab. Dari pertanyaan yang beliau ajukan tadi, ketika ada kata ibu, berarti kesimpulannya Maria ibu Yesus. Padahal seperti yang sudah dijelaskan oleh pendeta Esra Soru, bahwa yang dimaksud di sana bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria Magdalena. Kenapa hal itu bisa ketemu? Oleh karena pendeta Esra Soru mengartikan ayat kitab suci berdasarkan konteks dan juga menemukan kebenaran itu dari referensi kitab-kitab yang lain. Ternyata hal seperti itu belum dimengerti dan dipahami oleh Ustadz Edi Prayitno dan sangat disayangkan. Kalau tidak salah, sebelum meninggalkan kekristenan, beliau adalah seorang yang sudah sempat melayani
ketika masih Kristen. Tetapi pengertian pemahamannya ternyata masih begitu minim, dangkal dan miskin. Setelah sudah dibongkar oleh Pendeta Ezra Soru, terlihatlah secara jelas mutu kualitas dari Ustadz Edi Praitno dalam mengerti memahami Alkitab ternyata masih sangat dangkal.